Baiklah semuanya, ini adalah hari Sultan dan perang di Iran semakin memanas. Dan Presiden Trump 2 hari yang lalu memposting ini. Seluruh peradaban akan musnah malam ini, tidak akan pernah kembali lagi. Saya benar-benar berharap dia tidak menggunakan kata peradaban. Betapa sulitnya untuk mengatakan bahwa rezim itu akan dimusnahkan. Tapi saya tahu kenapa dia melakukannya. Dia sengaja melebih-lebihkan segalanya agar kamu percaya bahwa, "Hei, saya gila. Ini adalah teori orang gila, bahwa saya gila. Jangan uji saya akan melakukannya." Tapi Trump sudah mundur setidaknya 6 kali dari ancaman-ancaman ini. Itu sebabnya orang-orang memanggilnya tako, yang merupakan istilah yang sangat bodoh. Alasan kenapa Trump mundur dan tidak menghancurkan seluruh negara adalah karena dia presiden yang manusiawi. Dia presiden yang paling manusiawi. Dia tidak ingin melakukannya. Dia jelas-jelas tidak ingin melakukannya. Itu sebabnya dia bilang, "Saya akan melakukannya." Tapi kemudian dia mundur. Kalau dia seperti Hitler, dia pasti sudah melakukannya setelah tenggat waktu pertamanya habis. Jadi ini presiden yang baik. Kamu boleh membencinya sepuasnya, tapi dia tidak suka pertumpahan darah. Dia memang tidak suka. Lalu dia lanjut berkata, "Saya tidak ingin itu terjadi, tapi mungkin saja akan terjadi." Namun sekarang kita sudah mengalami perubahan rezim total dan menyeluruh, di mana orang-orang yang berbeda, lebih cerdas, dan kurang radikal yang memimpin. Mungkin sesuatu yang revolusioner dan luar biasa bisa terjadi. Mungkin sesuatu yang revolusioner bisa terjadi. Inilah yang kita harapkan, bahwa akan ada kondisi yang mendukung bagi rakyat Iran untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Itu yang kita harapkan. Tapi siapa yang tahu? Kita akan mengetahuinya malam ini. Salah satu momen terpenting dalam sejarah panjang dan kompleks dunia, 47 tahun pemerasan, korupsi, dan kematian akhirnya akan berakhir. Dia jelas mengancam rezim tersebut. Tapi ini adalah teori orang gilanya, di mana dia memang sengaja melakukan itu. Ngomong-ngomong, rakyat Iran paham bahwa mereka sedang menderita kanker berupa rezim Islam. Dan untuk menyingkirkan kanker itu, mereka harus menjalani kemoterapi yang juga menyakitkan bagi pasiennya. Tapi itu memang perlu jika ingin menyingkirkan kanker ini. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang dikatakan oleh rakyat Iran. Oke, lihatlah ini. Saya orang Iran, dan saya juga punya banyak anggota keluarga yang tersebar di dalam Iran yang tidak mengatakan apa-apa. Saya ulangi, tidak ada yang lebih menakutkan daripada rezim itu bertahan. Lihat ini, orang lain berkata saya juga orang Iran dan punya banyak anggota keluarga yang tinggal di Iran. Mereka juga tidak mengatakan apa-apa. Saya ulangi, tidak ada yang lebih menakutkan bagi orang Iran selain rezim itu bertahan, bukan bom dan bukan kehancuran infrastruktur apapun. Sekarang saya sudah memutar video Trump ini untuk Anda kemarin. Video ini menjadi viral di Iran dengan keterbatasan internet yang mereka miliki. Ini adalah komentar dari orang-orang Iran, oke? Komentar-komentar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh AI Twitter. Jadi izinkan saya membacakan beberapa komentar ini untuk Anda. Hari ini, saya mengatakan hal yang persis sama kepada profesor saya. Saya memberitahunya bahwa mimpi buruk yang dialami orang Iran itu sangat menakutkan. Bahwa bagi orang barat seperti Anda, seperti semua kaum liberal kiri yang sok progresif, yang sangat membenci Trump, sampai-sampai mereka justru berpihak pada para mullah Iran yang brutal, itu terdengar benar-benar tidak masuk akal dan bahkan konyol, tepat sekali. Disinilah Trump mengatakan bahwa, "Oh, kita harus menghancurkan mereka." Dan dia membentak reporter itu bahwa mereka, yaitu rakyat Iran, hidup di dunia yang tidak kamu ketahui. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia itu, betapa brutalnya dunia itu. Yang bisa saya katakan adalah mereka menginginkan kebebasan. Mereka telah hidup di dunia yang tidak kamu ketahui apa-apa tentangnya. Itu adalah dunia yang penuh kekerasan dan mengerikan. Jika aku hidup di dunia itu, apa yang aku inginkan? Apakah aku ingin jaringan listrikku dibom agar cengkeraman rezim Islam bisa dilemahkan? Atau jangan bom jaringan listrik dan biarkan rezim tetap utuh? Aku tahu ini bukan urusanku, tapi aku diizinkan untuk melakukan eksperimen pikiran. Dan aku katakan padamu, aku lebih memilih negaraku dibom dan menjadi bebas daripada tidak dibom, tapi tetap diperbudak oleh rezim brutal dan tirani yang telah menyiksa semua orang. Kenapa mereka ingin kalian meledakkan infrastruktur mereka untuk memutus aliran listrik mereka? Bukankah itu sama saja menghukum rakyat Iran atas tindakan rezimnya? Mereka rela menderita. Mereka rela menanggung penderitaan itu demi mendapatkan kebebasan. Mereka bilang, di negara dengan 90 juta penduduk, hampir semua orang pernah merasakan kekejaman rezim ini. Jadi, izinkan saya membacakan beberapa komentar lagi. Tepat sekali, tidak ada seorang pun selain orang Iran yang telah hidup di bawah bayang-bayang kebejatan para ulama yang bisa memahami kata-kata dan rasa sakit kami. Saya senang bahwa presiden negara terkuat di dunia telah memahami hal ini dan hari ini berdiri bersama kami. Izinkan saya tunjukkan siapa orang-orang ini. Lihat ini. Izinkan saya bacakan satu lagi. Itu adalah komentar teratas. Itu adalah komentar teratas kedua.
Anak panah yang melesat melewati telinga Trump besar. Saya rasa maksudnya peluru. Itu hanya terjemahan yang buruk. Sebenarnya itu adalah peluru yang melewati kami, rakyat Iran, dan kamilah yang berhasil selamat dari kejadian itu. Jadi intinya mereka bilang, syukurlah Trump tidak mati hari itu. Orang Iran lainnya juga bilang, angkat topi untuk dia. Tidak ada presiden di dunia yang pernah membicarakan hal-hal seperti ini dengan sedetail itu. Yang lain semuanya diam dan bungkam total, angkat topi untuk dia. Jadi orang-orang Iran benar-benar menyukai dan menghargai hal ini, oke? Benar-benar menghargai hal ini. Tapi kaum liberal di dunia, lihat ini, Ben Stiller, hentikan eskalasi, akhiri perang sekarang. Tidak ada yang menginginkan ini, nge-tweet dari rumah mewahnya di Malibu. Bukankah menyedihkan memberitahu orang-orang yang tertindas untuk menerima tirani dan penindasan yang bahkan kita di barat yang bebas ini tidak bisa toleransi sedetik pun? Kita tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyebut presiden atau perdana menteri kita sebagai fasis, Nazi, dan Hitler hanya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tidak bisa mentolerir itu. Tapi kalian, orang-orang Timur Tengah, kalian seharusnya menerima tirani. Kalian seharusnya menerima kebrutalan para pemimpin kalian hanya supaya saya tidak perlu membayar lebih di pom bensin. Menurut saya, ini adalah bentuk paling buruk dari kepengecutan moral. Tidak ada kejelasan moral. Kita di Barat bahkan tidak bisa mentolerir ICE menahan dan mendeportasi migran ilegal sebelum semua orang mulai memanggil orang lain sebagai fasis dan mengatakan Nazi telah mengambil alih. Tapi kalian, rakyat Iran, kalian harus menerimanya saja. Terima saja. Itulah sebabnya ada jurang besar antara rakyat Iran dan kaum kiri yang katanya humanis. Dan lihat teman-teman, mereka melakukan hal yang sama di Gaza. Mereka membanjiri internet dengan video-video omong kosong. Dan mereka sangat mudah memanipulasi kaum kiri ini. Pokoknya setelah itu Pakistan datang membantu dan Shahbaz Sharif, Perdana Menteri Pakistan, mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan rezim Iran. Dan dia berkata, Tuan Presiden, saya mohon agar Anda melakukan gencatan senjata selama 2 minggu. Jadi ketika Trump berkata bahwa dia akan membombardir mereka habis-habisan, yang kita harapkan memang begitu, lihatlah para pengecut itu. Perisai manusia dipertontonkan secara terang-terangan. Anak-anak di jembatan dan jaringan listrik. Itulah yang mulai mereka lakukan. Lihat itu. Inilah yang kami sebut perisai manusia. Ya. Dan coba tebak siapa? Siapa yang melegitimasi ini? Dia bilang menjadi warga sipil di lokasi sipil itu normal. Oh, jadi mereka hanya berjalan-jalan saja. Ya. Mereka tidak bilang, "Hey Trump, kalau kamu mau meledakkan jaringan listrik kami, maka kamu juga harus meledakkan kami." Tapi itu bukan yang mereka katakan, ya. Mehdi Hasan, pendebat terpandai di dunia yang tahu cara memenangkan setiap argumen, orang bodoh yang menyedihkan ini berpikir bahwa dia memenangkan argumen seperti itu. Yang dilarang menurut Konvensi Jenewa adalah dengan sengaja mengebom lokasi sipil, terutama yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Lihat bagaimana mereka memilih-milih hukum internasional. Oh, omong-omong, secara umum memang dilarang dengan sengaja mengebom lokasi sipil. Jika lokasi sipil itu digunakan untuk upaya perang mereka, maka itu menjadi target yang sah. Itulah mengapa hal ini tidak begitu jelas. Tidak sesederhana hitam dan putih, tapi mereka tidak akan memberitahumu soal itu. Tapi yang jelas adalah fakta bahwa kamu tidak boleh menggunakan perisai manusia. Kamu tidak boleh menempatkan manusia untuk menghentikan pengeboman musuh. Kamu tidak boleh menempatkan manusia di teras rumah sakitmu, tapi di ruang bawah tanah kamu menjalankan perangmu. Itu melanggar hukum internasional. Tapi sekali lagi, Mehdi Hasan tidak peduli dengan hukum internasional. Dia sama sekali tidak peduli dengan hukum internasional. Hukum internasional adalah pedang yang mereka gunakan untuk memotong lehermu dan leherku. Hukum internasional apa yang diikuti oleh Hamas? Hukum internasional apa yang diikuti oleh Bula atau IRGC ketika mereka membantai rakyat mereka sendiri? Mereka tidak mengikuti hukum internasional apapun. Itulah sebabnya PBB sudah mati. Seharusnya tidak ada. PBB masih ada berkat uang Amerika, dan Amerika di bawah Trump telah menarik dananya. Bagus, bubarkan saja lembaga sialan ini. Saya kasih tahu, hukum internasional hanya berlaku kalau semua orang setuju dengan hukum internasional. Saya mau tanya, kenapa menurutmu Amerika tidak pernah menginvasi Swiss? Kenapa Amerika tidak pernah mengebom Yunani? Kenapa? Yunani tidak bisa berbuat apa-apa. Swiss juga tidak bisa berbuat apa-apa. Amerika bisa saja menghancurkan seluruh Eropa. Kenapa Amerika tidak pernah mengambil wilayah di Eropa atau mengebom negara manapun di Eropa? Kenapa? Setelah Perang Dunia II, karena kita semua sepakat dengan hukum internasional. Inggris, Prancis, atau Swiss
Mereka tidak membuat jaringan proksi teroris di dalam Amerika atau di Timur Tengah. Itulah sebabnya semua orang di dunia bebas, di dunia yang beradab, mematuhi hukum internasional. Iran tidak menghormati hukum internasional. Jadi kenapa kita harus menghormati hukum internasional? Hukum internasional seharusnya ditangguhkan ketika berurusan dengan Korea Utara, Iran, Rusia, dan mungkin Tiongkok juga akan melakukan itu suatu saat nanti. Tapi harus diakui, Tiongkok sedikit lebih beradab. Tiongkok itu beradab. Tapi itulah yang terjadi pada negara-negara ketika mereka dikuasai oleh para diktator. Ketika para diktator mulai menua, mereka mulai khawatir tentang warisan mereka. Mereka mulai menjadi semakin paranoid. Dan kemudian mereka memulai semacam petualangan militer yang tidak bisa mereka selesaikan. Mirip seperti yang terjadi pada Putin. Putin dulunya adalah sosok yang rasional, tapi sekarang tidak lagi. Dia semakin nekat. Bagaimanapun jadi berkat intervensi atau permohonan Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif. Trump telah mengatakan berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shahbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir dari Pakistan, di mana mereka meminta agar saya menahan kekuatan destruktif yang akan dikirim malam ini ke Iran dan dengan syarat Republik Islam Iran setuju untuk membuka Selat Hormuz secara penuh, segera, dan aman. Saya setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan ke Iran selama 2 minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata 2 arah. Alasan melakukan hal ini adalah karena kami telah mencapai dan melampaui semua tujuan militer. Dan kami sudah sangat dekat dengan kesepakatan definitif mengenai perdamaian jangka panjang dengan Iran dan perdamaian di Timur Tengah. Kami menerima proposal 10 poin dari Iran dan percaya bahwa itu adalah dasar yang dapat digunakan untuk bernegosiasi. Hampir semua poin-poin perselisihan di masa lalu telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Saya benar-benar berharap Trump hanya sedang mengulur waktu. Saya benar-benar berharap begitu. Saya tidak menginginkan perdamaian ini. Saya tidak ingin rezim Islam tetap berkuasa. Begitu juga dengan Uni Emirat Arab, begitu juga dengan Kerajaan Arab Saudi, dan begitu juga dengan Israel. Dan sejujurnya, begitu juga dengan rakyat Iran. Tidak ada yang ingin rezim ini tetap utuh, karena jika perang berakhir dengan rezim masih berkuasa, mereka akan membalas setiap orang Iran yang pernah memprotes, bahkan yang hanya menunjukkan sedikit ketidaksetujuan. Mereka secara harfiah mengatakannya di televisi, "Di sini, jika ada yang mengikuti keinginan musuh, kami tidak lagi melihatnya sebagai pengunjuk rasa atau orang keras kepala. Kami melihatnya sebagai musuh. Dan kami akan memperlakukan mereka seperti kami memperlakukan musuh. Kami akan bertindak terhadap mereka seperti kami bertindak terhadap musuh. Semua anak-anak kami siap siaga dengan jari di pelatuk untuk menjaga revolusi mereka, melindungi rakyat mereka, dan tanah air mereka." Namun, orang-orang bertanya-tanya, di mana rakyat Iran? Mengapa mereka tidak mengambil alih kendali negara? Mereka telah memberikan senjata kepada anak-anak berusia 12 tahun. Mereka telah mengimpor orang-orang Irak untuk menundukkan para pengunjuk rasa di Iran. Ada sebuah bendungan yang hampir jebol. Kita hanya perlu terus memberikan tekanan, terus membombardir rezim tersebut. Dan jika masyarakat Iran setuju dengan Israel untuk membom infrastruktur sipil, termasuk jaringan listrik, jembatan, dan semuanya, jika kita mendapat persetujuan mereka, maka kita tidak perlu mendengarkan Mehdi Hasan atau Ben Stella atau para idiot kiri yang woke ini. Mereka bahkan tidak bisa memutuskan apa jenis kelamin mereka. Jadi mereka yang akan memberitahu kita apa yang harus dilakukan dalam perang? Tidak. Saya akan bilang Presiden Trump adalah presiden paling manusiawi dalam sejarah. Fakta bahwa dia telah mundur 6 kali membuktikan bahwa dia tidak ingin melakukannya. Tapi sifat baiknya itu dianggap sebagai kelemahannya. Tapi saya juga berpikir bahwa ketika situasinya benar-benar mendesak, dia akan menekan tombol itu. Dan itu bukan tombol nuklir. Dia benar-benar takut dengan nuklir. Dia tidak ingin membuat preseden. Alasan utama dia tidak berani melawan Putin adalah karena dia berpikir di kepalanya bahwa Putin cukup gila untuk menggunakan nuklir. Itu saja alasannya, bukan karena Putin punya foto dan video yang memalukan saat dia pergi ke Moskow 20 tahun lalu dengan seorang pekerja seks yang kencing di atasnya. Bukan, itu omong kosong. Karena kalau memang itu alasannya, Putin pasti sudah merilisnya sekarang. Karena Amerika, bahkan di bawah Trump, terus memberikan bantuan intelijen tanpa henti kepada Ukraina. Saya rasa dia sempat menghentikannya selama sekitar 2 minggu setelah kisruh saat dia bertemu dengan Zelensky. Bagian itu saja, berbagi intelijen saja, mungkin adalah bantuan paling krusial yang bisa diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina. Intelijen aslah yang memberitahu Ukraina di mana fasilitas-fasilitas ini berada, di mana mereka menyimpan amunisi, dan sebagainya. Semua itu berasal dari bantuan intelijen Serikat yang diberikan kepada Ukraina. Seperti yang saya katakan, terkadang dia agak terlalu melebih-lebihkan.
Dia seharusnya tidak menggunakan istilah peradaban. Dia seharusnya mengatakan bahwa saya akan menghancurkan semua yang dimiliki rezim. Saya mendapat dukungan dari rakyat Iran. Rakyat Iran ingin saya membombardir mereka habis-habisan. Dan hei, lihat, dia sudah mengatakan itu bertahun-tahun yang lalu. Dengarkan dia. Apa pesan untuk Iran? Jangan. Apa pesan Anda untuk Iran saat ini? Jangan. Saya akan membombardir mereka habis-habisan. Itu benar. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Satu kali lagi. Saya akan mengebom mereka habis-habisan. Itu benar. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Itu yang harus dia lakukan. Dia harus mengebom mereka habis-habisan.